Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang penuh barokah, insyaallah. Salawat serta salam kita junjukkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, saya berdiri di sini, kemudian memakai pakaian seperti ini, memakai jas, kemudian berpeci. Hadirin tentunya bisa menebak bahwasanya saya ini berjenis laki-laki, betul? Dan saya pun melihat jamaah sekalian dengan posisi sholat laki-laki yang di depan, terlihat bahwasanya yang di depan ini laki-laki, kemudian yang di belakang dengan kenanya, dengan hijabnya, yaitu perempuan. Namun di zaman sekarang muncul fenomena orang-orang yang mengakui dirinya tidak berjenis laki-laki dan tidak berjenis perempuan, ataupun menganggap dirinya di antara laki-laki atau perempuan. Hal tersebut mungkin jamaah sekalian pernah dengar viral orang ataupun mahasiswa yang mengakui dirinya bergender netral. Ada pula orang-orang yang sebetulnya mereka berjenis laki-laki ataupun perempuan sejak lahir, namun berpenampilan lintas gender. Sesungguhnya dia berjenis laki-laki saat lahir, tapi berpenampilan layaknya perempuan. Nah, hal tersebut menjadi persoalan, khususnya di zaman sekarang ini. Bahkan di barat sendiri, pendidikan anak terkait gender ataupun identitas gender laki-laki atau perempuan itu dibebaskan, tidak membentuk pendidikan sesuai gender yang dimiliki sejak lahir. Bahkan layaknya lintas gender, laki-laki, anak laki-laki dibebaskan untuk berpenampilan perempuan atau bermain layaknya perempuan dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut muncul berbagai istilah yang menamai atau menyebutnya sebagai gender netral yang tadi disebutkan. Lalu ada istilah lain androgini, lalu disebut juga mixed gender, bigender, gender queer, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan orang-orang yang dianggap memiliki gender yang berupa tidak laki-laki ataupun tidak perempuan, atau istilah lain juga non-binary. Non artinya tidak, binary itu kedua dalam hal ini terkait gender laki-laki atau perempuan. Jadi tidak laki-laki ataupun tidak perempuan. Hal tersebut juga sesungguhnya bisa termasuk, bahkan sesungguhnya termasuk kategori LGBTQ+. Nah, sesungguhnya perilaku mereka bisa menyimpang tidak hanya terkait identitas seksual, namun secara seksual pun, secara orientasi seksual pun. Makanya
Zaman sekarang tidak hanya disebut LGBT yang mungkin umumnya kita ketahui, tetapi ada tambahan Q plus, yang artinya queer tidak tidak menyebut dirinya laki-laki ataupun perempuan atau istilah lainnya. Sebagai fenomena, contoh fenomena di berbagai akun sosial media seperti Facebook ataupun lainnya, tatkala kita ingin membuat akun, ya, di situ ada identitas yang perlu kita isi, ya, laki-laki atau perempuan, atau dalam bahasa Inggris male or female. Tetapi ada istilah lain yang bisa dipilih oleh pengguna sosial media tersebut, yaitu ya tidak laki-laki atau perempuan atau undecided, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu sebagai upaya, ya, sesungguhnya orang-orang yang demikian sesungguhnya menyimpang tapi ingin diakui oleh masyarakat. Secara bahasa pun, yang sebetulnya di dalam bahasa Inggris penyebutan kata dia, yaitu he dan juga she, yang sesungguhnya merujuk kepada laki-laki, he untuk perempuan, laki-laki, she untuk perempuan. Tapi orang-orang yang mengakui dirinya tidak laki-laki dan perempuan memunculkan kata ganti berupa they yang tidak merujuk pada laki-laki ataupun perempuan. Marak juga industri fashion dan juga mainan yang dibuat secara lintas gender. Baju-bajunya sesungguhnya laki-laki untuk laki-laki, namun dipakai untuk perempuan, sebaliknya juga. Ya. Hal tersebut sebetulnya merupakan usaha untuk menentang alam ataupun secara fitrah tidak dibenarkan. Dalam Islam sendiri sesungguhnya penciptaan manusia hanya ada dua jenis, laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis lainnya. Hal tersebut sebagaimana dalam surat Quran Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, sesungguhnya selain daripada itu, hakikat penciptaan manusia itu baik laki-laki atau perempuan dipandang sama derajatnya sebagai hamba Allah. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa, wa man ya'mal minas solihati min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang beramal kebajikan, laki-laki atau perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Namun dalam hal syariat, ya, terdapat hal-hal tertentu yang merupakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut nyata baik itu secara biologis maupun secara syariat ibadah-ibadah tertentu, seperti syariat aurat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian ada perempuan itu adanya menstruasi sehingga tidak perlu melakukan sholat dan lain sebagainya. Walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Untuk menjaga hikmah atau perbedaan antara laki-laki perempuan yang merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga sebaliknya wanita yang menyerupai
laki-laki. Hal tersebut termaktub dalam hadis la Allah mutasyabihina bila rijal nisa'i wal mutasyabihat bila nisa'i bil rijal. Hadis riwayat Bukhari. Seorang ulama Abdullah Nasir Umar dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam pun berpendapat bahwasanya penyumpamaan lawan jenis merupakan penyimpangan yang dapat merendahkan kepribadian, menghancurkan akhlak, bahkan dapat berdampak pada kerusakan moral dan akhlak tercela. Dari situ sesungguhnya ya adanya urgensi terkait pendidikan fitrah seksualitas anak dengan adanya gerakan-gerakan penyumpamaan lawan jenis, kemudian hal-hal yang dapat menyimpang dari fitrah seseorang. Maka segini mungkin anak-anak kita juga khususnya pribadi kita untuk menerapkan pendidikan fitrah seksualitas, yaitu bagaimana kita mendidik anak kita secara perilakunya, peran-perannya, kemudian penampilannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Di antara pendidikan fitrah seksualitas yaitu menerima identitas gendernya sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan tentu orang tua pun harus bersyukur atas kelahiran anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena terjadi karena orang tua itu pengen anak laki-laki, tapi suatu saat ketika sampai bulan melahirkan anaknya berjenis kelamin perempuan sehingga diperlakukan seperti anak perempuan. Ini hal tersebut bisa menyimpang dari fitrah seksualitas anak tersebut. Lalu berikan definisi jenis kelamin laki-laki atau perempuan secara jelas, tidak ambigu. Kita jelaskan kepada anak kita bagaimana sesungguhnya menjadi seorang laki-laki yang sejati dan juga seorang perempuan yang hakiki. Dan sesungguhnya perlu peranan ayah dan ibu secara optimal antara keduanya dalam mendidik, sehingga orang tua menjadi peran atau menjadi figur yang sesungguhnya terkait identitas kita dari anaknya. Bagaimana seorang laki-laki itu berperan melihat ayahnya, bagaimana seorang perempuan itu melihat figur pada ibunya menjadi seorang perempuan yang hakiki. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.